warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Visit Jombang Channel. Seperti biasa, kami akan menelusuri hal-hal mengenai sejarah, budaya, apa saja yang berkaitan dengan Jombang. Telah hadir kami dengan Pak Nas selaku pemerhati budaya. Selamat pagi Pak Nas. Selamat pagi, Lis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kan jenengan sudah itu babat Kebu Kicak Pak. Ya, kemarin kan terusannya kemarin kan setelah Joko Tulus atau Kebu Kicak itu menginjak-injak seorang pertapa, lalu pertapa itu berkata kasar kepada Joko Tulus, oh injak-injak kayak kebo. Akhirnya Joko Tulus merasa malu dan kemudian langsung pulang. Itu terusannya seperti apa Pak? Ya, setelah kejadian itu kan sama-sama terpukul ya, sama-sama terpukul, dan anak ini pulang terus karena menyesal dengan kata-katanya sendiri juga, Ki Ageng Buwono itu juga ngikut anak itu ke rumahnya. Ternyata ke rumah adiknya Ki Ageng Pranggang, dan ternyata di dalam situ ada anaknya Wandar Wanguri, yang ternyata kemudian Wandar Wanguri itu adalah ibu dari Kebu Kicak, yang nama Kebu Kicak, tapi waktu itu begitu ya kenal Joko Tulusnya itu. Ternyata itu loh, berarti Joko Tulus itu yang kemudian Kebu Kicak itu adalah cucunya sendiri. Itu akhirnya mereka tangis-tangisan di situ ya, saling meminta maaf dan seterusnya. Tetapi oleh Ki Ageng Pranggang ya sudahlah, itu kehendak Allah, itu kehendak Tuhan. Jadi memang itu memang jalan yang harus dilalui oleh semuanya. Mudah-mudahan ada baik. Oleh karena itu, terus gimana ini? Kenapa kok kamu tadi itu ingin ke Mojopahit? Ya, seperti yang kemarin dikatakan, dia ingin segera menemui ayahnya yang kata Pak Sabar, dan itu kan ibunya juga memang di Mojopahit. Saya memang salah, kata Kebu Kicak, karena sudah dilarang oleh ibu, jangan dulu ke sana, belum waktunya kamu ke sana. Itulah sebabnya akhirnya tuh. Nah, akhirnya dalam rundingan itu setelah kangen-kangenan, tangis-tangisan, diputuskan Kebu Kicak ini sebaiknya menambah ilmunya dulu, baik itu olah kanuragan atau bela dirinya maupun Jaya Kawijayan. Jaya Kawijayan itu adalah menata hatinya, jernihno pikiran, menjernihkan pikirannya. Itu harus dilakukan, tidak bisa kalau tidak ke. Nah, baik Ki Ageng Buwono maupun adiknya Ki Ageng Pranggang itu dulu adalah muridnya Kiai Sumoyono. Ya, Kiai Sumoyono. Nah, dari situlah kemudian akhirnya setelah pamit dengan ibunya, hari kemudian diantar ke Jukir ya, ke Jukir. Nah, di Jukir itu disitulah adanya padepokan Kiai Sumoyono ya. Di situ akhirnya ketemu, dan ternyata waktu sampai di sana sudah ada saudaranya yang ya, misanan lah katakannya, anak Ki Ageng Surono. Ki Ageng Surono itu menantunya Ki Ageng Pranggang, jadi termasuk kemenakan dari Ki Ageng Buwono. Ya, dan dia saudara misalnya Wandar Wanguri, dia minduannya ya Joko Tulus ya, tahu Kebu Kicak itu ceritanya seperti itu. Sehingga kemudian singkat cerita sebenarnya di situ, kalau Joko Tulus itu kemudian dinamakan Kebu Kicak ya, itu diberi wejangan-wejangan atau diberi ilmu yang intinya itu 5 5 Pak. ya.
Yang pertama itu gongseng kencono. Gongseng kencono itu tujuannya itu untuk memberikan kewibawaan. Kalau orang sekarang mungkin sekolah kepribadian gitu ya. Tapi orang Jawa itu ya dengan tuturan, dengan doa, dengan pembiasaan, sehingga bagaimana tampilan orang yang penuh wibawa itu. Kalau ingin jadi orang yang besar, pejabat atau apa, jadilah orang yang berkepribadian itu. Nah ini sangunya itu gongseng kencono. Terus yang kedua juga diberi bende, ya, bende teracak kencono. Bende teracak kencono itu apa? Ya. Bende teracak kencono itu bende itu sebagai tengarai kehadiran dia. Suaranya itu bisa terdengar sampai sabto pangucap. Kalau kita berteriak paling 100 meter masih terdengar, dia itu sampai 700 meter terdengar. Suaranya Kebukicak, wah, suaranya Joko Tulus itu terdengar dengan itu. Ya, jadi sampai dengan itu juga kemudian ada juga diberi semacam apa ya, rompi. Rompi ini terbuat dari kulit kerbau ya, kulit kerbau yang sangat kuat, dan tujuannya apa? Itu hanya perlambangnya saja, tapi dengan menggunakan rompi itu dia menjadi kebal terhadap senjata, terhadap apa dan sebagainya. Tetapi bagaimana rompi itu bisa menjadi sebuah kekuatan seperti itu harus disesuaikan dengan keadaan dirinya. Jadi harus menggunakannya harus dengan ilmu juga begitu, harus menggunakan ilmu juga. Kemudian juga dia diberi teracak kencono. Teracak kencono yang dimaksud itu adalah sabto paningal ya. Dia melihat ya teracak atau bekas kaki atau bekas jejak jalan atau jejak apapun itu akan bisa kelihatan dalam 7 kali kekuatan manusia biasa ya. Ini siapa? Yang orang tidak merasa ada jejak, dia sudah tahu jejak. Begitu juga, jangankan jejak yang dekat, sampai 70 meter dia bisa tahu. Ini jalannya ke sana dan sebagainya itu salah satu kekuatan dia. Ya. Kemudian yang kalau tidak salah yang terakhir itu dia diberi begandan, gondo, isok ngambu dalam jarak jauh. Ya, jarak jauh, sabto paningal nek ndelok adohan rungokno adohan iso. Nah ini ngambu yang jaraknya sampai tidak hanya 10 meter, 70 meter sampai lebih lagi dia bisa melihat orang sembunyi, akan tahu di sana ini arahnya agak ke sini, dan dia tahu itu ilmunya. Di samping ilmu kanuragan dan lain-lain yang dimiliki, itu lebih kepada Joyo Kawijayanya ya. Ini antara lain begitu. Beda dengan Sorontanu yang sudah diberi ilmu sebelumnya, yang sudah ini memang agak beda di situ. Kalau ya aji lelimunan jadi sok ngilang. Jadi kayak kene kok hilang, itu bisa ya. Terus kekebalan ya, dia kekebalan. Jadi kalau kena senjata apa itu juga nggak mudah kena. Kemudian sapu angin, dia larinya cepat. Jadi koyok angin muson angin dan juga dia diberi aji-aji kekebalan lain, yaitu lembu sekilan. Lembu sekilan itu misalnya dibacok pun itu pasti kena sekilan sebelumnya. Jadi jarak sekilan aja, nggak sampai bisa menyentuh, kecuali dengan kekuatan yang lebih besar. Nah seperti itu. Ini gambaran gurunya di situ itu seperti itu ya. Begitulah perjalanan Kebukicak atau Joko Tulus berguru kepada Kyai Sumoyono. Untuk selanjutnya, apakah Kebukicak setelah berguru akan pulang ataukah kemana,
tunggu episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.